Puji Tuhan yuk. Ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, bernyanyi dus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak. Shalom Kak Fiona, Kak Lydia, kakak-kakak musik. Gimana kabarnya semuanya? Luar biasa, anak-anak juga luar biasa yang di rumah ya. Walaupun kita masih ibadah dengan online ya, anak-anak sekolah minggu GBT Immanuel Madiun tetap semangat, setia beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama di tempat masing-masing. Karena Tuhan tetap berada di mana kita berada. Tuhan siap memberikan berkat-Nya, sukacita. Nah, kita kembali bertemu bersama-sama untuk belajar memuji nama Tuhan. Kita mau pujikan pujian Ku Bawa Hidupku. Kita sebelum melanjutkan, kita mau berdoa dan kita mau pujikan satu lagu ini. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu.
Tuhan. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, agar aku lebih seluruh hidupku. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan-Mu, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, jadikan aku haleluya. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa, semua mata ditutup. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh kembali bersama anak-anak Engkau Tuhan untuk tetap belajar semangat memuji nama Tuhan. Engkau hadir di tempat ini ya Bapa, Engkau mau pimpin ya Bapa di dalam kebaktian online pada saat ini mulai dari awal sampai akhirnya. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu ada menyertai kami. Engkau memampukan kami Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami alaskan segala doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom anak-anak. Kembali lagi yang semangat. Shalom anak-anak. Shalom. Joy, joy, joy. Ayo Kak. Ayo. Nah, kakaknya sendiri malu apalagi anak-anak. Disuruh anak-anak ya enggak mau, kakaknya sendiri yang enggak mau. Ayo. Joy, joy, joy. 1, 2, 3. Joy, joy, joy. Sukacita. Ayo. Sukacita. Yes, yes, yes. Puji Tuhan anak-anak. Loh anak-anak, kita sudah siap memuji Tuhan ya. Semangat. Tidak ada toh yang belum mandi, tidak ada toh yang masih ngantuk. Semua sudah semangat, sukacita. Karena Roh Allah ada di tempat ini, di hati anak-anak semua. Kita hari ini juga sangat berbahagia, tambah sukacita. Ada tamu anak-anak, ada teman baru. Siapa ya? Nah, coba siapa ya? Shalom anak-anak. Shalom. Siapa ya ini? Perkenalkan nama saya Pak Kumis. Ini siapa ya? Kak Fiona. Ini siapa? Dia. Wah, shalom. Aku
namanya Pak Kumis. Pingin juga ikut sama anak-anak memuji Tuhan. Boleh ya? Boleh ya Kak? Boleh ya Kak? Boleh sekali, terima kasih. Ayo kita mau nyanyi bersama-sama ya. Aku juga pingin loh seperti anak-anak semangat memuji Tuhan. Ayo, Tuhan Yesus baik. Ayo, sambil berdiri yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bentar, tadi kita belum kasih pertanyaan sama tamu kita Pak Kumis. Dari mana asalnya Pak Kumis? Dari Jerman. Oh, Jerman Kak. Jauh lah oh yo. Naik apa? Naik sepeda motor. Loh kok bisa? Iya, Jerman itu jejernya taman. Wow, Pak Kumis banyak ya. Ya wis gak apa-apa. Pak Kumis juga ingin bersukacita bersama anak-anak memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu kasih setianya tidak berkesudahan. Ya, kita mau pujikan lagi. Tak berkesudahan kasih setianya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Tuhan Yesus baik. Percaya tuh anak-anak, Tuhan Yesus baik. Tuhan senantiasa memelihara anak-anak, memperhatikan, memberkati, menolong. Dan Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kuasa, Dia mengajarkan yang baik-baik. Contohnya memuji Tuhan, berdoa. Nah, berdoa minta apa? Minta hikmat. Kalau anak-anak susah berdoa, Tuhan berikan penghiburan. Kalau anak-anak mau pinter, minta hikmat, berdoa, Tuhan kasih kepinteran hikmat. Nah, kita sangat senang menjadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Ayo, kita mau pujikan. Yang di rumah, lihat kanan kiri anak-anak, ada siapa? Kita saling mengasihi karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Tidak ada yang satru, tidak ada yang musuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Ayo, tadi siapa yang jalan-jalan, mainan? Kalau memuji Tuhan sungguh-sungguh, ayo saling mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Sekali lagi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Betul kan anak-anak? Senang jadi anak-anak Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus Allah kita itu mengajari yang baik-baik, memberi kepintaran, memberi penghiburan. Yang terpenting Tuhan datang ke dunia menyelamatkan, menebus dosa-dosa kita semua. Yang percaya Tuhan sudah ampuni dosa-dosanya. Nah anak-anak, kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Dan Tuhan juga mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Berdoa kepada Tuhan, sikap yang baik, menghormati kepada Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Nah, Tuhan sudah ajarkan berdoa yang baik. Tutup mata, lipat tangan, hatinya tertuju kepada Tuhan. Tidak ada yang lirak-lirik, tidak ada yang nyenggol-nyenggol temennya, tidak ada yang lari-lari. Duduk diam dengan sungguh-sungguh berdoa. Kita mau pujikan, Yesusku panggil, Yesusku panggil. Karena Tuhan Yesus saja yang patut kita panggil di dalam setiap kehidupan kita untuk memimpin, menuntun hidup kita. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil,
dalam doa. Semua mata ditutup, tangan dilipat, kita menghormati Tuhan. Saat berdoa kita bercakap-cakap kepada Tuhan. Haleluya. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan. Engkau sudah memimpin, menyertai kami Tuhan. Di dalam kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berikan sukacita, suasana surga ada kami rasakan. Karena Roh Allah tinggal di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, beri hati yang taat mau dengar-dengaran firman Tuhan. Engkau berikan hikmat, akal budi, Roh Kudus, urapan yang daripada surga untuk guru-guru kami yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadikan berkat, boleh menjadikan anak-anak-Mu bertumbuh, berbuah lebat untuk kerajaan surga, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami yang sudah kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Salam anak-anak, bagaimana kalian ada sehat? Tetap semangat. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Pada akhirnya kita akan persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, baik Yohanes 7, 8, Matius 7, dan Paulus 4, persiapkan dan dengarkan firman Tuhan ini baik-baik, yang diambil dari Daniel pasal 2, ayat yang pertama sampai 49. Ini menceritakan tentang hikmat yang Daniel peroleh dari Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hikmat itu begitu penting, karena hikmat itu datangnya dari Tuhan. Manusia tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang begitu rumit dan sulit tanpa campur tangan Tuhan. Baik, kita akan dengarkan cerita sepenuhnya mengenai mimpi Raja Nebukadnezar. Suatu malam, Raja Nebukadnezar bermimpi dan tak lama kemudian beliau terbangun. Saat terbangun, Raja Nebukadnezar begitu gelisah. Kenapa? Raja Nebukadnezar lupa apa yang telah dimimpikan tadi malam. Akhirnya, dia meminta pengawal dari raja, pimpinan Ariok, untuk mengumpulkan orang-orang pintar, ahli sihir, orang-orang penghormat, untuk datang menghadap kepada raja. Tak lama kemudian, mereka datang menghadap raja, menyembah dan berkata, "Ya Tuanku, apa yang Tuanku inginkan untuk kami selesaikan?" Kemudian raja berkata kepada orang-orang pintar, ahli nujum, ahli sihir, dan lain sebagainya, orang-orang berhikmat. Raja berkata, "Hatiku gelisah." Loh, kenapa raja kok gelisah? "Semalam aku bermimpi. Tolong jelaskan apa mimpiku dan apa arti mimpi itu." Orang-orang bingung. Loh, yang mimpi raja, kenapa kita harus menceritakan? Bagaimana mungkin? Kemudian salah seorang berkata kepada raja, "Tuanku, kami akan menjelaskan arti mimpi Tuanku Raja
Tapi apa yang tuanku mimpikan semalam itu? Raja marah. Hei, kalau aku tahu mimpiku semalam, kenapa aku tanya kamu? Kamu kan orang pinter, kamu kan orang berhikmat, kamu ahli nujum, kamu ahli kitab. Harusnya kamu tahu apa yang aku mimpikan semalam. Orang-orang bingung. Kok aneh? Coba anak-anak, kalau semalam Pak Endro mimpi, kemudian Pak Endro lupa, kamu tahu enggak yang Pak Endro mimpikan semalam? Nah, enggak tahu kan? Demikian juga para ahli nujum, ahli kitab, orang pinter, orang berhikmat, semua bingung. Akhirnya seorang lagi berkata kepada raja, Tuanku, di dunia ini tidak ada orang yang bisa menjelaskan mimpi Tuanku Raja. Jikalau Tuanku Raja tidak menerangkan apa yang Tuanku mimpikan tadi. Raja semakin marah. Kamu itu saya suruh datang ke sini untuk menyelesaikan masalahku, bukan untuk menggurui aku. Akhirnya raja berkata pada pimpinan pengawalnya, Ariok, sini. Untuk apa mereka datang kemari? Binasakan mereka semua. Rubuhkan rumah-rumahnya. Orang-orang takut gemetaran. Lah, di bawah pemimpinan Raja Nebukadnezar, di situ ada Daniel, ada Sadrak, ada Mesak, ada Abednego. Ingat, Daniel waktu itu pernah dijebloskan kemana? Dimasukkan ke kandang apa? Kalian ingat enggak? Iya, betul. Di kandang singa. Singanya makan Daniel enggak? Pinter. Tidak. Sadrak, Mesak, Abednego, temannya Daniel, pernah mau diapakan? Yang membara. Ya, siapa tahu? Iya, betul. Dibakar di perapian yang panas. Mereka berempat juga terancam akan dibunuh. Kemudian Daniel yang tidak tahu apa-apa, yang tidak dikumpulkan, bertanya kepada Ariok, Tuanku Ariok, sebetulnya ada apa sih? Akhirnya Ariok menceritakan apa yang terjadi pada saat pagi tadi. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari pimpinan pengawal Raja Ariok, Daniel menemui Raja Nebukadnezar. Tuanku Raja, ya, ada apa Daniel? Tuanku, saya akan menjelaskan mimpi Tuanku dan arti dari mimpi itu. Tapi hamba mohon waktu. Baik, saya kasih waktu. Kemudian Daniel datang menemui 3 temannya. Siapa tadi? Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, betul. Dia menceritakan kepada mereka. Dia berkata, ayo kita berdoa. Minta hikmat dari Tuhan. Karena di dunia ini tidak ada manusia seorang pun yang dapat menjelaskan mimpi raja, apalagi menjelaskan artinya. Akhirnya mereka berempat berdoa, mohon pimpinan hikmat daripada Tuhan. Demikian juga akhirnya mereka berdoa. Malam harinya Daniel ditemui Tuhan. Tuhan menceritakan apa yang dimimpikan Raja Nebukadnezar. Ketika terbangun,
Daniel merasa gembira, bersuka-cita, karena Allah yang dia sembah adalah Allah yang baik, sumber segala hikmat. Akhirnya Daniel menemui Aryok. Pak Aryok, tolong bawa aku menghadap Raja Nebukadnezar. Akhirnya Aryok dan Daniel menemui Raja Nebukadnezar. Apa yang dikatakan Daniel? Tuanku, mimpi tuanku raja, tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan, termasuk saya. Loh, lah kenapa kamu datang ke sini kalau kamu tidak bisa menerangkan mimpiku? Daniel berkata, tunggu dulu tuanku. Tetapi Allah yang aku sembah sanggup menyelesaikan semuanya itu. Akhirnya raja plong atine. Wo tibake ana sing iso njelahni mimpiku. Coba ceritakan apa yang aku mimpikan semalam. Daniel kemudian menceritakan. Begini tuanku raja. Waktu itu tuanku raja bermimpi. Tuanku raja melihat sebuah patung yang tinggi dan besar sekali. Patung itu kepalanya terbuat dari emas. Dada dan lengannya terbuat dari perak. Perut dan pinggangnya terbuat dari perunggu. Pahanya terbuat dari besi. Dan kakinya terbuat dari besi campuran tanah liat. Tanpa sengaja, tanpa perbuatan manusia, ada batu yang jatuh dan menimpa kaki daripada patung itu. Yang terjadi akhirnya patung itu hancur berantakan, berkeping-keping dan tak berbentuk apapun, seperti sekam. Itulah yang tuanku mimpikan semalam. Betul Daniel, betul sekali. Itulah mimpi yang aku dapatkan. Terus artinya apa? Begini tuanku, Allahku yang maha kuasa, yang bertahta di kerajaan surga, memberikan arti mimpi itu kepadaku. Kepala dari emas itu adalah kerajaan tuanku yang penuh dengan kemuliaan. Kemudian setelah tuanku akan ada timbul kerajaan yang kedua, yaitu yang terbuat dari perak. Selanjutnya kerajaan ketiga akan muncul. Itulah kerajaan yang terbuat dari tembaga. Kerajaan yang keempat, yaitu kerajaan yang akan memerintah dengan tangan besi yang siap menghancurkan apapun. Tapi sayang, kerajaan itu rapuh. Kenapa? Karena kakinya campuran dari besi dan tanah liat tukang periuk. Ketika batu menimpa itu hancur. Batu yang menimpa itu adalah kerajaan Allah yang ada di surga. Allah sanggup menghancurkan, meluluhlantakkan apapun yang ada di bumi ini. Dan kerajaan Allah, kerajaan yang kekal, yang besar, seperti batu itu menjadi gunung yang begitu besar. Itulah arti mimpi daripada tuanku raja. Ketika Raja Nebukadnezar mendengar penjelasan mimpi daripada Daniel, Raja Nebukadnezar langsung sujud menyembah Daniel dan berkata, Daniel, betul-betul Allah yang kamu sembah adalah Allah yang luar biasa. Kamu begitu hebat karena kamu memiliki Allah yang hebat. Akhirnya Raja memberikan kemuliaan, hadiah-hadiah kepada Daniel. Kemudian Daniel berkata kepada Raja, Tuanku Raja, kalau Tuanku izinkan, biarlah temanku Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa memerintah bagian dari kerajaan Tuanku. Itulah luar biasanya Tuhan yang memiliki hikmat. Bagaimana dengan kalian? Hikmat yang daripada Tuhan hanya dimiliki oleh orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas,
orang-orang yang luar biasa. Nah, sekarang bagaimana dengan kalian? Apakah kalian ingin memiliki hikmat seperti Daniel? Mau? Oke, tapi ada satu syarat. Kalian harus pintar. Nah, sekarang musim pandemi. Kalian tidak sekolah. Kalian sekolahnya di rumah. Ketika belajar, apa yang kalian lakukan? Belajar mendengarkan penjelasan guru, apa main game? Jawab, belajar atau main game? Main game toh? Tidak boleh. Kalau kalian pilih hikmat, kalian harus belajar. Karena hikmat itu dimiliki oleh orang pintar. Kenapa? Karena orang bodoh menolak hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu apa? Kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kalian ingin punya hikmat, kalian harus pandai. Kalian harus pintar, banyak belajar, kurangi main game. Manut perintah orang tua. Dan yang teristimewa yang ketiga, harus melakukan firman Tuhan. Oke? Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seperti Daniel, ketika ada masalah, Daniel mengajak teman-temannya berdoa. Kalau kalian ada masalah, apa yang harus kalian lakukan? Ajak mama, ajak papa, kakak, adik kalian untuk berdoa bersama. Anggota keluarga diajak berdoa. Maka Tuhan akan memberikan penyelesaian seperti yang dialami oleh Daniel. Baik anakku yang kasih Tuhan, sekarang satu ayat hafalan, yaitu di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Oke, kalian buka Alkitab kalian. Baik, sudah ketemu Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oke, ayat Alkitab ini kalian gambar dalam sebuah gambar buah mangga. Kalian tulis di tengahnya ada daun dan kirim ke guru kalian. Oke, sekarang anak-anakku, baik Yohanes 7, 8, Matius 7, dan Paulus 4, kerjakan tugas ini dengan baik dan tetap semangat, terus tetap berdoa, rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami rindu memiliki hikmat yang daripadamu. Kami rindu pertolongan-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa ajar kami untuk senantiasa menuruti akan kebenaran firman-Mu, baik turut akan perintah orang tua dan guru-guru kami, sehingga kami boleh menjadi bagian kerajaan-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang, sebagai Daniel yang menjadi berkat buat orang lain yang seharusnya dihukum dan dihancurkan dan dibunuh. Tapi oleh karena Daniel dan oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, semuanya boleh diselamatkan. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi jadikan kami berkat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan salam sejahtera. Amin.